Jumpa lagi bersama Cocot Bidal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Yang Chen, yaitu di part ke-16. Langsung saja. Air muncrat tinggal sedikit, malah kena mulut. Dan tracrit cerut. Di part kali ini kita diperlihatkan Yang Chen yang sudah berlatih di pagoda itu selama 10 hari. Di sana ia pun keluar memandangi kedua tangannya sambil berkata, hanya dalam 10 hari aku berhasil membuka titik pertempuran tangan kanan dan kiri. Dan sampai sekarang aku sudah membuka total 4 titik pertempuran. Sekarang waktunya berkunjung ke pelataran timur. Lalu ia pun berlari dengan cepat sambil berkata, menurut taktik Paman Si, aku harus segera menemui Ling Si. Dan aku tidak perlu takut dengan orang kuat dari Duang Minho Mansion yang diam-diam melindunginya. Ayangku Ling Si, aku datang. Tapi tiba-tiba Yang Chen pun dikejutkan dengan orang yang berkerumun di hadapannya. Lalu ia pun mendekat sambil berkata, permisi, punten, amit sewu ya Kang. Sambil terlihat ia yang senyum-senyum di sana. Lalu tiba-tiba ia pun terkejut karena beberapa orang sudah tergeletak di hadapannya. Dan orang yang menghajar mereka pun berkata, ku dengar kalau Akademi Seni Bela Diri Tianan itu penuh dengan para jenius yang sombong. Aku tidak menyangka ternyata rivalku selemah ini. Dan ternyata nama besar kalian itu cuma pajangan belaka. Ternyata itu adalah gadis berambut panjang berbaju merah. Lalu di antara kerumunan banyak orang itu terdapat seseorang jambul yang berkata, dari mana orang gila ini berasal? Berhentilah bersikap seenaknya dan menghina Akademi Seni Bela Diri kami. Aku Yuki, tahap kelima Trumatirarillum, rasakan jurusku. Sambil terlihat di sana pedang yang sangat besar melayang di udara. Ternyata itu adalah spirit dari si jambul. Sambil ia mengarahkan serangan ke arah gadis itu, ia berkata, jurus pedang jambul. Tapi di sisi gadis berambut merah itu pun malah menjentikan jarinya dengan aura yang sangat membara mengarah kepada jambul. Sambil terlihat tangannya yang menyentil aura itu hingga terkena perut dari jambul. Lalu jambul pun terlempar sangat jauh dan ia pun tepar di sana dengan dada yang gosong. Lalu gadis itu pun memandanginya berkata, kau adalah seorang Heavenly Daoist Master terlemah yang pernah aku temui. Sambil terlihat si jambul di sana yang ketakutan dan ia pun berkata, kau bajingan. Ternyata ia pun tepar dengan mulut berbusa. Sambil terdengar seseorang dari belakang pun berkata, dari mana asalnya gadis itu? Dia sangat hebat. Lalu tiba-tiba seseorang murid pun maju menantangnya. Lalu di sisi murid itu ia pun langsung ditebas dengan aura membara dari si gadis merah tadi hingga ia pun terkapar tak berdaya pingsan di sana. Sambil terlihat Yang Chen yang memandangi kejadian itu, lalu ia pun melihat ke arah gadis tadi sambil bergumam, apa keluarga kerajaan Pinik? Gadis ini jelas-jelas garis keturunan keluarga kerajaan Pinik. Kenapa dia muncul di Tianan? Sambil ia menatap ke arah gadis itu. Lalu di samping Yang Chen ternyata ada Luo Yun yang memandanginya dan ia pun seakan-akan mempunyai rencana. Dan di sisi gadis itu pun berkata, apa tidak ada orang yang lebih kuat di akademi ini? Sambil terlihat di sana Luo Yun yang berkata, yang kau lakukan hanyalah mengalahkan murid inti dari akademi kami. Jika melawan murid inti, kau pasti tidak akan bisa menahan 3 gerakan dari mereka. Seperti Yang Chen dari pelataran utara ini, dia sudah menahan ingin menghajar wajah sombongmu itu sejak tadi. Sambil ia berbicara menutup mulutnya dengan kipas. Dan di sana ia pun melirik ke arah Yang Chen sambil tersenyum. Dan Yang Chen pun bergumam, dasar sialan. Lalu di sisi gadis merah itu pun berkata, Yang Chen, mana dia? Siapa yang namanya Yang Chen? Tunjukkan dirimu. Lalu Yang Chen pun maju sambil berkata, apa kau punya master? Lalu gadis itu pun menjawab, emang apa urusanmu jika aku punya master atau tidak? Lalu Yang Chen pun menjawab, tidak masalah jika kau bersikap arogan di sini, tapi jika kau menyinggung perasaanku, maka aku harus memberimu sedikit pelajaran. Di sana gadis itu pun emosi sambil berkata, dasar anjing liar, berani sekali kau ingin mendisiplinkan aku. Kau tidak pantas melakukannya. Sambil ia mengeluarkan aura membara di sekujur tubuhnya menyerupai api. Lalu kita diperlihatkan burung pinik api yang berada di atasnya
Dan gadis itu pun menunjuk ke arah Yang Chen dengan aura membara akan menyerang. Lalu kita diperlihatkan Yang Chen itu yang diserang oleh gadis tadi dengan kobaran api membara yang menuju ke arah Yang Chen. Tapi Yang Chen di sana pun malah tersenyum dan berkata, "Apa yang kau lakukan?" Sambil ia menjentikan dua jarinya ke sana. Tiba-tiba ledakan yang sangat dahsyat itu pun menggelora di area itu, dan di sana gadis itu pun langsung melompat dengan sangat cepat. Ternyata kakinya pun tersayat oleh serangan dari Yang Chen. Lalu gadis merah pun terjatuh sambil ia berkata, "Sialan, pelayan, cepat tangkap dia!" Tiba-tiba beberapa pelayan pun mengepung Yang Chen di sana. Lalu gadis itu pun berkata, "Tangkap dia!" Tapi tiba-tiba seseorang tua pun dari atas berkata, "Berhenti!" Dan itu adalah State Master. By the way, State Master mungkin sesepuh atau Master Tianan ya Mo. Di sana Master itu pun turun ke tanah dan Yang Chen pun memandanginya. Lalu Master itu pun melirik ke arah Yang Chen. Di sana Yang Chen pun merasakan sesuatu karena dipandangi oleh Master itu, dan ia pun bergumam, "Dia sangat kuat." Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan para Master lainnya yang datang. Tak lupa Master Si pun datang di sana, dan Master Si pun berkata, "Salam State Master." Dan Yang Chen pun bergumam, "Seorang Fat Card Heavenly Taoist Master yang legendaris." Lalu ia pun membayangkan sambil berkata, dikatakan bahwa State Master adalah orang yang misterius dan penuh teka-teki, dan dia adalah yang paling dihormati oleh Kaisar Dongtu. Dia memiliki status yang menonjol dan di atas segalanya. Alasan lain mengapa namanya menyebar ke seluruh Dongtu adalah karena statusnya sebagai Fat Cards Heavenly Taoist. Sambil ia melihat ke arah Master tua itu, dan ia pun bergumam lagi, ternyata cuma kakek tukang ramal." Lalu kakek Master itu pun didatangi si gadis merah sambil berkata, "Master, aku mau anak ini, aku ingin dia melayani Red." Sambil Yang Chen pun bertanya-tanya karena ditunjuk oleh gadis itu. Lalu Yang Chen pun berkata, "Red? Siapa Red itu?" Dan gadis itu pun menjawab, "Red adalah tunanganku. Dia adalah seekor Pegasus matahari yang berharga. Ia merupakan sebuah berkah. Kau bisa menjaga dia untukku." Sambil terlihat Yang Chen di sana yang terdiam. Lalu ia pun berkata, "State Master, aku murid inti pelataran utara dari Akademi Seni Bela Diri Tianan. Apa aku boleh menanyakan sesuatu?" Lalu Master itu pun berkata, "Silahkan, tanya saja." Dan Yang Chen pun berkata, "Baiklah, orang bijak di zaman dulu pernah berkata bahwa anak yang tidak punya sopan santun adalah salah orang tuanya. Begitu juga dengan Master dan murid. Aku ingin tahu apa maksud pepatah ini." Sambil terlihat para tetua di sana yang terkejut. Di sisi tetua pelataran timur, ia pun emosi dengan mengeluarkan aura yang sangat membara berkata, "Yang Chen, apa kau sudah bosan hidup? Berani sekali kau menghinaku." Di sana Yang Chen pun mengeluarkan aura membara juga sambil berkata, "Tuan, apa kau seorang guru atau bukan?" Sambil mereka dipandangi oleh tetua Master itu, dan di sana tetua Master pun berkata, "Sing, minta maaf lah." Sambil terlihat tetua itu yang bertanya-tanya. Lalu dari samping tetua itu gadis merah pun berkata, "Master, dia pikir dia itu siapa? Kenapa aku harus minta maaf padanya?" Lalu Master pun menjawab, "Sing, kau harus minta maaf jika kau salah. Bukankah itu yang aku ajarkan dulu padamu? Orang yang kekurangan pengetahuan akan sulit memahami kebenaran. Kau belum pernah mengalami dunia luar. Sifat sombongmu ini harus segera dirubah." Di sana Yang Chen pun hanya terdiam mendengarkan kata-kata dari Master itu. Lalu ia pun berkata, Aku memang anak desa. Maaf karena sudah menyinggung para tetua dan tokoh besar yang ada di sini." Sambil ia berlalu pergi meninggalkan mereka, dan di sana Master itu pun memandanginya sambil terlihat mereka berdua yang diacuhkan oleh Yang Chen itu. Lalu di sisi Paman Sin, ia pun berkata, "Bagus nak." Dan di sisi Master pelataran timur pun berkata, "Sungguh sebuah kehormatan State Master bisa mengunjungi akademi kecil kami. Jadi Anda mau tinggal di pelataran mana kali ini?" Di sana Master pun menjawab, "Aku akan tinggal di pelataran utara seperti biasa. Aku belum bertemu Zen untuk waktu yang lama. Ini kesempatan yang baik untuk kita mengenang masa lalu."
Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Yang Chen yang berjalan dengan lesu di sana. Lalu ia pun emosi sambil bergumam, aku sudah tahu ini. Di mata mereka yang disebut bangsawan, warga sipil selalu dipandang rendah dan diintimidasi. Tidak ada gunanya berdebat dengan mereka. Kau bahkan tidak punya hak untuk mengungkapkan fakta dan alasan yang benar pada mereka. Sambil ia berjalan di sana, tapi tiba-tiba dua penjaga di sana pun mencegatnya sambil berkata, tolong tunjukkan surat izinmu. Dan Yang Chen pun makin emosi dan berkata, sialan, kenapa harus ada izinnya segala? Lalu tiba-tiba ia pun terkejut karena dari samping seseorang pun berkata, Yang Chen, ternyata itu adalah Xiaoxin yang melambaikan tangan ke arahnya. Lalu ia pun berjalan bersama Xiaoxin itu. Xiaoxin pun berkata, Yang Chen, maaf karena aku telat menjemputmu, jangan marah ya. Dan Yang Chen pun berkata, Sister Yu, apa kau tahu di mana tempat Lingxi berkultivasi? Dan Xiaoxin pun menjawab, Lingxi, siapa itu Lingxi? Lalu kita diperlihatkan Yang Chen yang terbengong mendengar kata-kata dari Xiaoxin itu. Lalu Xiaoxin pun mendekat ke arah kuping Yang Chen sambil berkata, Yang Chen, aku sudah menyiapkan dahung yung berkualitas tinggi di pavilion Liu Yun dan mereka sudah menantimu untuk merasakannya. Di sana Yang Chen pun terkejut dan berkata, apa Sister Yu, apa yang kau lakukan? Aku ingat aku masih ada urusan penting yang harus aku lakukan. Mungkin lain kali ya. Sambil ia ketakutan dan pergi dari sana karena didekati oleh gadis Xiaoxin itu. Tapi tiba-tiba dari depan Yang Chen terdapat bayangan Xiaoxin. Ternyata Xiaoxin pun sudah berada di hadapannya sambil berkata, Yang Chen, apa maksudmu? Apa kau sengaja menghindariku? Lalu Yang Chen pun ketakutan berkata, tidak Sister Yu, aku memang ada urusan penting di tempat lain. Sambil kita diperlihatkan Xiaoxin dengan wajah menggoda kawai merayu di depan Yang Chen berkata, tidak peduli seberapa pentingnya ini, kau masih punya waktu untuk menikmati segelas teh denganku kan? Atau kau memandang rendah diriku? Di sana Yang Chen pun ketakutan dan berkata, tidak, tentu saja tidak, bukan itu maksudku. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Xiaoxin bersama Yang Chen berada di pavilion Liu Yun. Di sana Yang Chen pun terbengong karena melihat pavilion itu yang sangat megah. Tapi tiba-tiba ia pun didorong oleh Xiaoxin di sana hingga terjatuh. Lalu Xiaoxin pun tertawa berkata, hahaha, Yang Chen, melangkahkan kaki ke dalam pavilion Liu Yunku berarti kau adalah milikku. Kau pria pertama yang memasuki pavilion Liu Yun. Jadi mulai sekarang kau adalah tuan di sini. Sambil dilihat Yang Chen di sana yang terbengong dan ia pun berkata, Sister Yu, apa maksudnya? Sister Yu, kita kan baru bertemu beberapa kali. Sambil kita diperlihatkan Xiaoxin dengan haus dan sakne di sana memandangi Yang Chen. Lalu ia pun berkata, Yang Chen, ku dengar nyalimu lebih besar dari langit. Tapi kok kamu bersikap aneh hari ini? Kita memang awalnya saling tidak kenal, tapi sekarang kita berteman kan? Yang Chen, jika aku melakukan sesuatu yang tidak enak, tolong katakan saja padaku, aku akan langsung menggantinya. Sambil ia mengarahkan wajahnya ke arah wajah Yang Chen. Di sana Yang Chen pun ketakutan sambil bergumam, aku tahu dia temannya Lingxi, apa dia sengaja mengetesku? Dan ia pun berkata, ayo kita minum teh dulu. Sambil terlihat Xiaoxin di sana yang pergi meninggalkannya berkata, oke, akan kusiapkan. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan mereka berdua yang minum teh bersama dan Xiaoxin memandangi Yang Chen sambil bergumam, sulit dipercaya, orang seperti dia memiliki dua martial spirit. Aku bahkan tidak bisa merasakan martial spirit jenis apa ini. Itu sangat langka. Ternyata skill dari Xiaoxin itu adalah identifikasi hati. Dia mempunyai kemampuan investigasi yang sangat unik. Makhluk biasa tidak bisa merasakan material spiritnya ketika dia mengungkapkannya. Di sana Xiaoxin pun bergumam, material spiritnya pasti melebihi low grade normal level. Jika tidak mungkin tidak bisa mendeteksi apapun darinya. Aku harus mencari kesempatan untuk mengeceknya. Lalu ia pun menuangkan teh sambil berkata, apa kamu bisa menceritakan tentang hubunganmu dengan Lingxi? Di sana Yang Chen pun berkata, aku tidak mau. Dan ia pun bergumam, apa dia benar-benar serius? Dia tidak mungkin suka pada aku kan? Sambil terlihat Xiaoxin di sana yang menjulurkan lidahnya. Lalu Xiaoxin pun berkata, Yang Chen,
apa ada hal menarik yang terjadi di kota Caoge? Di sana Yang Chen pun menjawab, tidak ada. Dan Xiaoxin pun marah sambil berkata, Yang Chen, kau ini cowok atau bukan? Lalu Yang Chen pun menjawab, aku hanyalah anak desa yang tidak punya pengalaman tentang dunia luar. Jika aku menyinggungmu, tolong maafkan aku dengan sikapmu yang murah hati. Dan soal aku ini cowok atau bukan, aku sudah bersumpah pada diriku sendiri bahwa tubuh dan jiwaku ini hanya untuk Ayang Kulingsi seorang. Di sana Xiaoxin pun makin emosi dan berkata, kau membuatku kesal. Pergi sana, temui Ayang Lingsimu itu. Dia ada di hutan pedang bambu. Sambil terlihat Yang Chen yang pergi meninggalkan Xiaoxin itu, dan Yang Chen pun berkata, terima kasih atas niat baikmu Sister Yu. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan hutan pedang bambu di sana, dan Yang Chen yang berjalan, ia pun berkata, ini tempat yang agak aneh, ini bisa membuat nyaman jiwa dan pikiran, sungguh tempat yang menakjubkan. Sambil ia terbengong di sana, lalu tiba-tiba ia pun mendengar sesuatu, dan di sana ia pun terdiam. Ternyata itu adalah Lingxi yang sedang berlatih. Di sana Yang Chen pun bergumam, Sword Art of Ling Mountain, dan ini adalah 30 pergerakan energi pedang. Lalu Yang Chen pun berkata, halo Spirit Fox. Dan Lingxi pun menjawab, apa kau merindukanku? Yang Chen pun berkata, tentu saja. Sambil terlihat Lingxi di sana yang tersenyum, seakan-akan ia pun rindu terhadap Yang Chen. Lalu Lingxi pun berkata, ku dengar ada orang yang baru-baru ini terkenal dan menarik perhatian banyak gadis setelah masuk Akademi Seni Bela Diri Tianan. Bagaimana kau bisa masih merindukanku? Sambil terlihat Yang Chen di sana yang terkejut, lalu ia pun berkata, Lingxi, tolong jangan salah menilaiku. Kau tahu kalau seluruh hati dan jiwaku hanya untukmu seorang dan tidak bisa tergantikan oleh siapapun. Lingxi pun menjawab, benarkah itu? Bagaimana kau tahu aku ada di sini? Dan Yang Chen pun berkata, itu berkat Sister Yu. Di sana Lingxi pun berkata, Sister Yu, siapa dia? Lalu Yang Chen pun menjawab, namanya Yu Xiaoxin. Aku bisa masuk ke sini berkat dia. Pelataran timur memang sangat sulit untuk dimasuki. Lalu Lingxi pun bergumam, Xiaoxin itu orangnya agak sombong. Dia sama sekali tidak tertarik dengan banyak pria muda yang tampan dan kuat di seluruh area inti pelataran timur. Bagaimana dia malah mengundang Yang Chen untuk datang ke sini? Lalu Lingxi pun berkata, ikut aku akan memperkenalkanmu pada kakek Wuya. Di sana Yang Chen pun terkejut dan berkata, apa? Grandmaster kakek Wuya? Lingxi, ku dengar Grandmaster tidak peduli dengan urusan dunia dan lebih memilih untuk memfokuskan diri dalam SWOT Art. Aku ingin tahu dia aslinya orangnya seperti apa. Dia orangnya bersahabat atau bagaimana? Sambil ia berjalan di belakang Lingxi, dan Lingxi pun berkata, kau nilai saja sendiri nanti. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan mereka berdua yang mendatangi gubuk di tengah hutan bambu itu, sambil terlihat seseorang kakek yang menganyam, dan ia adalah Gongsun Wuya. Lalu kakek itu pun berkata, kau sudah kembali gadis kecil? Di sana Yang Chen pun bergumam, dia Grandmaster kok seperti kakek-kakek biasa. Sambil kita diperlihatkan kakek itu yang menatap tajam ke arah Yang Chen. Di sana mereka berdua pun saling bertatapan. Terlihat kakek itu yang menggelengkan kepala. Di sana Yang Chen pun bergumam, apa yang dimaksud kakek tua ini dengan menggelengkan kepalanya? Bahkan tepat di pertama kalinya kita bertemu. Lalu Lingxi pun berkata, kakek Wuya, dia Yang Chen, orang yang aku ceritakan sebelumnya. Lalu kakek itu pun berkata, aku tahu. Sambil terlihat Yang Chen yang memandanginya berkata, murid Yang Chen memberikan hormat kepada Grandmaster. Lalu kakek pun berkata, kau tidak perlu terlalu sopan. Xian Buguang sudah bukan lagi muridku. Sambil terlihat Yang Chen di sana yang terbengong, dan ia pun berkata, Grandmaster, Master sudah sangat menyesal atas apa yang terjadi di masa lalu. Sejujurnya sekarang dia khawatir dan rindu padamu. Dan di sisi kakek, ia pun menatap tajam ke arah Yang Chen sambil berkata, mulutmu penuh dengan omong kosong. Xian Buguang menyesal dan khawatir pada aku. Kau sudah memperluas pandanganmu.
Sekarang pergilah dan jangan pernah kembali lagi di sana. Yang Chen pun terkejut dan bergumam, apa yang dilakukan Master sampai membuat kakek tua ini sebenci itu padanya. Bagaimanapun juga aku harus mendapatkan dukungan Grandmaster. Aku tidak bisa pergi begitu saja. Lalu ia pun mendekati kakek itu sambil berkata, Grandmaster, tolong tenangkan kemarahanmu dulu. Xian Buguang itu memang brengsek. Aku akan menunjukkan rasa bakti dengan penuh respek di masa depan. Lalu Master Wuya pun berkata, Nak, aku mendapatkan keberuntungan di Tianan Secret Realm 250 tahun yang lalu. Ini adalah sebuah ilmu sastra siang dan ini dapat memprediksi keberuntungan dan kesialan seseorang hanya dengan melihat wajahnya. Ketika aku melihat wajahmu, aku melihat kejahatan yang mengerikan di kepalamu dan ketidakberuntungan yang ada dalam takdirmu. Segera kau akan menghadapi bencana penuh darah. Tidak ada jalan untuk melarikan diri dan hidupmu ada di ambang kematian. Aku tahu aku tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup. Apa kau berniat memintaku mencegah bencana itu di sana? Lingxi pun terkejut sambil bergumam, Kakek Wuya, beliau tidak pernah bercanda. Yang Chen memang dalam bahaya besar. Dan di sana Yang Chen pun terbengong. Lalu ia pun berkata, Grandmaster, apa ada solusi untuk masalah ini? Meskipun sekarang aku masih sangat lemah, aku tidak akan menyerah begitu saja. Selama ada keinginan, akan ada cara kan? Aku akan mencoba yang terbaik untuk tetap bertahan melewati semua ini. Dan di sana Master pun berkata, kau jauh lebih baik daripada Xian Buguang. Sambil dilihat Lingxi di sana yang bertanya-tanya. Lalu kita diperlihatkan kakek itu yang memberikan sesuatu ke arah Yang Chen. Sambil kakek itu yang akan masuk ke dalam gubuknya, Yang Chen pun memegang benda itu sambil berkata, apa ini? Token masuk area inti pelataran timur. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Lingxi bersama Yang Chen akan pergi meninggalkan tempat itu. Dan Lingxi pun berkata, Yang Chen, apa yang akan terjadi nanti? Dan Yang Chen pun menjawab, jangan khawatir, semua akan baik-baik saja. Sambil terlihat mereka yang berpelukan seperti teletabis yang sangat mesra ya mo. Lalu mereka berdua saling berpandangan. Yang Chen berkata, apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah meninggalkanmu sendiri. Dan entah apa yang terjadi setelah itu ya mo enggak tahu aku. Lalu beberapa saat kemudian, sementara itu di pelataran utara kita diperlihatkan bangunan tingkat dan ternyata di dalamnya terdapat Master Xi dan beberapa master lainnya. Dan dari depan seseorang pun berkata, apa yang terjadi? Bahkan Akademi Seni Bela Diri kelas atas juga datang ke sini. Dan orang di sampingnya pun berkata, tidak hanya kelas atas, tapi hampir seluruh kekuatan besar di Tianan. Apa yang terjadi? Kenapa mereka membuat acara sebesar ini? Ku dengar kalau State Master akan datang. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan State Master bersama gadis merah. Di sana mereka semua pun berkata, beri hormat kepada State Master. Sambil mereka pun memberi hormat. Sambil terlihat State Master yang berjalan dan berkata, silahkan duduk kalian semua. Lalu kita diperlihatkan keluarga dari Golden Eagle yang berkata, sebuah kehormatan untuk State Master bisa datang ke Tianan. Bolehkah aku bertanya, apakah State Master sudah memiliki tujuan tertentu? Lalu State Master pun menjawab, kali ini aku datang ke Tianan mengikuti arahan dari Kaisar. Ini tentang harta karun di Gunung Caoge. Apa ada yang pernah mendengar tentang ini? Atau sudah mendapatkan informasi rinci tentang masalah ini? Sambil kita diperlihatkan mereka berdua yang terkejut dan bergumam, ini buruk. Selama State Master menyelidiki tentang insiden itu, dia pasti akan tahu kalau keluarga Li berniat merampas harta karun itu. Lalu tiba-tiba tuan muda dari keluarga Eagle itu pun bersujud sambil berkata, State Master, setengah tahun yang lalu setelah aku mendengar tentang harta karun itu, aku tidak memberitahu ayahku dan masuk ke dalam Gunung Caoge. Dan aku melihat harta karun itu dengan mata kepalaku sendiri. Tapi harta karun itu belum muncul di dunia ini. Juga tempat itu dijaga oleh Raja Monster yang mengerikan. Untungnya aku berhasil selamat dari insiden itu.
Waktu itu aku melihat Yang Chen ditelan oleh Raja Monster itu dengan mata kepalaku sendiri. Anehnya si Yang Chen ini tidak mati. Aku yakin dia pasti tahu sesuatu tentang rahasia harta karun itu di sana. State Master pun hanya terdiam. Lalu ia pun berkata, "Apa? Yang Chen? Siapa dia? Dan di mana dia sekarang?" Sambil kita diperlihatkan Master Si yang gemetar keringatnya bercucuran dan ia pun bergumam, "Sialan, apa yang dia bicarakan?" Dan bersambung mo.